Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Dian Priani dengan NIM 201106104. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester LKM MPK Agama Hindu. Yang pertama yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenarannya. Adalah dengan Trihitakarana yang dimana merupakan falsafah Hindu tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihitakarana menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ketuhanan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras, atau satu dan lainnya. Apabila prinsip keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia dapat kita lakukan seperti tegur sapa dengan siapapun. Jika melihat teman atau tetangga sedang kesusahan, kita dapat membantu teman yang sedang kesusahan tersebut, membantu adik untuk mengerjakan tugasnya, dan membantu ibu mencuci piring dan membersihkan rumah. Yang kedua yaitu menjaga hubungan dengan alam sekitar, seperti menyapu halaman, menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah, dan menanam pepohonan agar tanah dan udara dapat terjaga. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan Tuhan seperti melakukan puja trisanya dan keramaning sembah, melakukan yajna sesa, melakukan bantacanang rarapan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Mengapa mantram yang benar dan diucapkan berulang-ulang akan membawa ketenangan di pikiran? Karena mantram adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Mantram seperti energi atom yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Sabda adalah Brahman, karena itu yang menjadi penyebab Brahman manifestasi cit sakti itu bersendiri seperti yang disebutkan dalam Vishwara Tantra, yaitu Pra-Brahman itu sebagai Sabda Brahman yang substansinya semua adalah mantra dan yang berada di dalam wujud jiwatman. Bentuk itu sebagai tidak beraksara atau dvafani, sebagian lagi beraksara atau warna. Yang tidak beraksara itu yang memunculkan yang beraksara, dan itulah aspek yang halus dari sakti yang menghidupkan jiwa itu. Maka frekuensi kita akan naik dan menyebarkan pengaruhnya ke kehidupan lainnya. Cinta akan membersihkan seluruh hambatan, belas kasih dan menyembuhkan hati, dan kasih sayang akan memberikan energi yang memberikan kita cahaya terang dari dalam diri kita. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Saya dulu pernah berbohong dengan orang tua saya sendiri pada saat menginjak kelas 2 SMA. Saya mengatakan pada orang tua saya bahwa saya akan mengerjakan tugas di rumah teman saya yang berada di daerah Belalang Kedungu, yang tepatnya berada di Kabupaten Tabanan. Tetapi nyatanya saya malah pergi untuk liburan ke daerah pantai di Jimbaran, Bali. Awalnya saya merasa biasa saja dan sangat menikmati liburan dengan kebohongan yang saya buat. Tetapi sewaktu pulang di jalan, saya mengalami motor yang saya pakai mati, dan teman-teman yang saya ajak dia sudah duluan dan tidak menyadari bahwa motor yang saya bawa mati. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa saya menelpon orang tua saya kembali untuk menjemput saya, dan kebohongan saya pun yang saya lakukan terbongkar. Akhirnya saya pun dimarahi. Dengan pengalaman ini, saya menyadari berbohong dengan orang tua merupakan dosa besar yang pernah saya lakukan. Sehingga pada saat itu saya menyadari nilai moral yang saya miliki sangatlah rendah, dan saya menyadari rasa atau hubungan sama manusia sangatlah rendah. Seharusnya saya mengatakan sejujurnya, karena kemampuan kita pergi
manapun kita pergi, doa orang tua sangatlah penting untuk kita. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang nomor 4. Tahap di atas merupakan tahap-tahap yoga, di mana di dalam agama Hindu terdapat Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa, atau adapun bagi-bagiannya yaitu yang pertama ada yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani, misalnya dilarang membunuh, dilarang berbohong, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, dan pantang melakukan hubungan seksual, dan tidak menerima pemberian dari orang lain. Yang kedua itu ada nyama. Nyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani, misalnya sauce, santosa, swadhyaya, iswara, pranidya. Asana, di mana asana yaitu yang ketiga yaitu asanas. Asanas yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Yang keempat, pranayama. Pranayama yaitu mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka, kumbhaka, dan recaka. Yang keempat itu pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Yang kelima, dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu ada yang keenam yaitu dhyana. Dhyana merupakan pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Dan yang ke-8 samadhi. Samadhi yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati, dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu sungguhan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Rangkaian yoga Surya Namaskara, di mana tahapan Surya Namaskara yaitu Pranamasana, berdiri tegak dengan kedua kaki merapat, letakkan tangan di cakupan di depan dada. Hasta Uttanasana, yang dimana angkat kedua lengan ke atas kepala. Yang ketiga, pada Hastasana, membungkukkan ke depan hingga jari tengah menyentuh tanah di depan kaki. Yang keempat ada Asya Sancalanasana, yang dimana sikap seperti menunggangi kuda dan merentangkan salah satu kaki ke belakang sejauh mungkin. Yang kelima ada Paryatasana, di mana sikap berdiri seperti membentuk gunung, di mana pantat diangkat seperti membentuk puncak gunung. Yang keenam ada Astanga Namaskara, pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh yang diturunkan sehingga kita terlihat terlentang menghadap tanah. Dan yang ke-7 Bujanggasana, di mana sikap seperti ular kobra, di mana tangan diluruskan. Yang ke-8 Paryatasana, di mana kembali lagi melakukan sikap membentuk gunung. Yang ke-9 Asya Sancalasana, kembali lagi melakukan sikap menunggangi kuda. Dan yang ke-10 pada Hastana, sikap relaksasi sambil menghembuskan nafas dalam-dalam dan membungkukkan diri sampai jari tengah menyentuh tanah kembali. Baik, yaitu pertanyaan ke-6. Memahami keberadaan dan eksistensi Tuhan di sini perlu adanya suatu keyakinan untuk mewujudkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mewujudkan keberadaan Tuhan, manusia tidak cukup mempunyai kepercayaan kepadanya, tetapi harus mempunyai keyakinan yang tinggi tentang keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat awam sangat banyak beranggapan bahwa Tuhan hanya ada ketika adanya suatu opiodalat atau upacara agama, sehingga pada saat itu umat berbondong-bondong ke pura atau kuil dan tempat-tempat suci lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa secara filosofis Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa ada di mana-mana. Wyapi Wyapaka Nirwikara, di mana pemahaman adanya Tuhan di mana-mana bukan seperti menjadikan umat Hindu tidak pergi ke pura untuk melakukan persembahyangan, tetapi perlu adanya pemahaman bahwa tidak hanya di pura ada Tuhan pun pula, tidak hanya di pura kita beragama, dan tidak hanya di pura pula kita menjadi abdi.
dan pelayan Tuhan. Sehingga bagi mereka yang telah memahami keberadaan Tuhan secara esensial, maka mereka mampu mengubah arah pemahaman tentang dunia dan Tuhan itu sendiri, di mana dunia baginya adalah pura dan sebagai tempat untuk merayakan peradaban, cinta kasih dan kemanusiaan, dan Tuhan dipandang sebagai yang maha ada, yang menyelimuti segalanya, ada di mana-mana, ada di dalam dan di luar ciptaannya, menghidupi dan meresapi semuanya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Trihita Karana di mana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut merupakan konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan demokrasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan 3 hubungan manusia dengan kehidupan di dunia. Yang pertama, menjaga hubungan dengan sesama manusia seperti tegur sapa, membantu teman yang sedang kesusahan, membantu adik yang sedang mengerjakan tugasnya, dan membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan dengan alam sekitar. Kita dapat melakukannya dengan menyapu halaman, menyiram tanaman, dan dapat melakukan penghijauan atau penanaman pohon di pekarangan kita agar tanah dan udara pada lingkungan sekitar kita dapat terjaga. Yang ketiga, yaitu menjaga hubungan baik dengan Tuhan seperti melakukan puja trisandya dan kramaning sembah, melakukan yatnya sentuse, melakukan banten canang rarapan yang bisa kita lakukan setiap hari. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yaitu saya pernah berbohong kepada orang tua saya bahwa saya dulu saya berjanji akan mengerjakan tugas di rumah teman saya yang berada di daerah Belalang, Kedungu. Tetapi nyatanya saya malah pergi untuk liburan ke daerah pantai, yang dimana awalnya saya merasa biasa saja dan sangat menikmati liburan dengan kebohongan ini. Tapi sewaktu pulang di jalan saya mengalami hal yang tidak terduga, yaitu dimana motor yang saya bawa yaitu mengalami mati mesin, dan teman-teman yang saya ajak dia sudah duluan dan tidak menyadari bahwa motor yang saya bawa mati. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa saya menelpon orang tua saya untuk menjemput saya, dan kebohongan yang saya lakukan terbongkar. Akhirnya saya pun dimarahi, dan dengan pengalaman ini saya menyadari bahwa kebohongan dengan orang tua merupakan dosa besar yang pernah saya lakukan, sehingga pada saat itu saya menyadari nilai moral yang saya miliki sangat rendah dan nilai berbakti kepada orang tua saya sangat rendah. Karena sejujurnya kemanapun kita pergi, doa orang tua selalu menyertai kita dan kita akan selamat di jalan. Pertanyaannya nomor 9. Asana adalah langkah awal dalam yoga ketika struktur tubuh kita ditata serentak dengan kosmos. Ketika seorang individu berpikir dalam ego yang merupakan aspirasi diri dengan sikap egois terhadap hal-hal dunia, ada ketidakharmonisan internal. Semakin tidak egois seseorang, ia juga semakin selaras dengan realitasnya. Semakin tinggi tingkat kepentingan diri dan semakin banyak kecatatan sumbangan melanda hidupnya. Yoga adalah proses sistematis membangun persahabatan permanen dengan semesta di semua tatarannya. Persahabatan atau perhabatan di tataran fisik, vital, mental, intelektual, dan spiritual, semua itu adalah cinta dan persahabatan. Dan tidak ada pemusuhan dimanapun. Inilah yoga. Sistem yoga adalah ilmu pasti yang mempertimbangkan setiap aspek kehidupan. Dalam suatu proses penyingkapan atau yang lambat, manifestasi terendah adalah personalitas atau fisik atau tubuh. Asanas duduk ideal untuk meditasi karena bermeditasi dengan berdiri berisiko terjatuh, sementara dengan berbaring akan berisiko tertidur. Duduk adalah posisi paling kondusif untuk melakukan konsentrasi pikiran. Walau demikian, asanas lain seperti sirsasana atau sarwasana dan lain-lainnya juga bisa dipilih untuk bermeditasi. Yoga Hatha mengajarkan berbagai posisi untuk tujuan yang berbeda-beda. Asana dalam Yoga Hatha ini dipadukan dengan latihan-latihan tertentu lain seperti Buddha, mudra, dan kriya, selain juga pranayama.
Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, setiap umat Hindu memiliki hak yang sama untuk menjadi seseorang sulinggih. Seseorang dapat diangkat menjadi seorang sulinggih apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, yang dimana disebut dengan brahmacari. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya yang disebut sukla brahmacari. Pasangan suami istri, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabinya, lulus diksa pariksa yang dinyatakan dengan surat resmi dan dari pengurusan PHDI kabupaten atau provinsi setempat, dan tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaannya. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.